ketemu aku 1 tahun yang lalu deh kayaknya. Iya, benar sekali. Alhamdulillah, Sebelumnya, iya Alhamdulillah malam hari ini berkesempatan lagi untuk belajar sama dokter. Gimana nih dok kabarnya? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bersama kita malam hari ini juga udah banyak ayah bunda yang bergabung. Ada dari Tangsel, ada dari Sumedang, ada dari Jaktim, ada dari Bekasi. Allah, Dan kayaknya nih makin malam bakal makin banyak ayah bunda yang bergabung ya dok ya. Masya Allah. Seluruh Indonesia nih kayaknya ya. Iya, betul. Nah, insya Allah malam ini Dokter Nisa akan membahas terapi dopamin detox lewat energi oksitosin. Mari kita luruskan niat malam ini ya, Ayah Bunda. Jadikan setiap ilmu yang kita pelajari sebagai wasilah untuk menghadirkan ketenangan di rumah, menguatkan ikatan hati antara orang tua dan anak, serta membimbing kita agar tidak hanya mendidik dengan emosi gitu ya, tapi dengan ilmu, hikmah, dan kasih sayang. Kita belajar bareng-bareng ya. Untuk mengefektifkan waktu, kita akan langsung menyimak pemaparan materi dari Dr. Nisa. Kepada Dr. Nisa dipersilakan. Baik, Insya Allah. Saya izin share slide dulu ya. Mana ini ya? Oke, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah terlihat dok, tapi belum full screen. Masih Oh, loading tunggu ya dok sebentar. ya? Iya, tunggu sebentar ya. Oke. Ini agak nolak sedikit. Oke, sudah terlihat? Sudah dok, sudah full screen, sudah nyaman dilihat, udah siap disimak. Oke, alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita bertemu ya ayah bunda meskipun via Zoom, saling bersilaturahmi, saling sharing-sharing ilmu ya. Semoga pertemuan malam ini Allah berikan barokah dan menjadi wasilah buat kita semua supaya bisa kembali dipertemukan lagi di jannahnya kelak. Insya Allah. Ya. Sekarang ini kita insya Allah dalam forum menuntut ilmu ya. Banyak malaikatnya ini insya Allah meskipun hanya di Zoom ya. Oke. Okay. Alhamdulillah ayah bunda sekalian, sebelumnya mungkin saya boleh izin perkenalan diri ulang ya. Oke. Nah, jadi saya Dokter Nisa ya, biasanya dipanggil Dokter Nisa. Alhamdulillah saat ini saya domisili di Batam ya. Mungkin kalau yang tahu Singapura ya, saya tetangganya ya di Kepulauan Riau. Nah, saya sudah menikah, alhamdulillah dikaruniai satu orang putri kecil. Saat ini mendampingi suami saya juga selain menjadi dokter tentunya untuk
mengasuh pondok pesantren di nanti mungkin bisa mengunjungi sosial media saya ya untuk lebih dalamnya. Oke, seperti yang tadi kata Mbak Puput ya, saya harapkan sebelum kita ini benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh ya. Jadi jangan lupa buku catatannya ya, penanya. Terus kita sama-sama menghadirkan hati kita di forum ini ya. Karena mungkin nanti saya akan banyak sedikit menyinggung ya hati-hati para parents ya, ayah bunda yang Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, ini dia ya permasalahan kita. Jadi saya itu ya di sekolah ini ya mendampingi suami di sekolah juga kemudian di poliklinik anak itu sering banget menemui kasus-kasus yang seperti ini ya. Ya kita nggak bisa mengerem ya perkembangan zaman. Memang ya kemudahan teknologi ini kemudian sedikit banyak mempengaruhi cara anak-anak kita bermain dan belajar ya. Jadi saya tuh sering dapat curhat ya dari wali murid ini anak-anak saya nih sehari-hari nonton aja terus ya nonton TV nggak mau main keluar sama temennya dok ya. Nah, kebalikan banget ya sama anak zaman dulu ya. Kalau anak zaman dulu itu malah main terus di luar nggak pulang-pulang ya ya bunda ya. Nah, kalau anak zaman sekarang nggak mau main keluar maunya di rumah aja terus sama HP-nya ya gadgetnya. Kemudian ada juga nih yang kalau sampai diambil tuh gadget atau TV-nya, itu anaknya bisa sampai ngamuk-ngamuk ya, ngeraung-raung, tantrum gitu ya. Bahkan beberapa kali di poli anak tuh sering pasien-pasien tuh begini menggodai anaknya ya. Dok ini suntik aja ini dok, ini kalau di rumah sukanya nonton terus dok. Saya disuruh kasih edukasi gitu ya ke anaknya supaya nggak nonton terus ya mungkin sama ya sedikit banyak yang kita rasakan jangankan kemudian anak-anak ayah bunda ya anak saya sendiri pun yang perempuan itu juga sempet kecanduan gadget ya pada usia 3 tahun waktu itu. Oke, next. Nah, padahal ya, kemudian kalau misalkan kita menelisik ya hadis Nabi Muhammad SAW, ternyata setiap bayi yang lahir itu Allah lahirkan ke dunia ini dalam kondisi fitrah ya. Kata Nabi, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah ya. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadi Yahudi ya atau Nasrani atau Majusi ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi fitrah itu apa ya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, ayah bunda, fitrah itu adalah innate goodness ya atau kebaikan bawaan ya. Jadi anak-anak itu ya dilahirkan bawaannya baik, ayah ibu ya, ayah bunda, baik semuanya. Enggak ada bayi yang kemudian lahir ke dunia ini ada niatan jahat itu tidak ada niatan buruk negatif itu enggak ada semua itu lahir dalam keadaan baik dan cenderung kepada kebaikan. Jadi sebenarnya ya, kalau misalkan ada bayi lahir, kira-kira ada nggak ya bayi lahir, wek, 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 gitu ya, baru lahir ke dunia, terus tiba-tiba cari HP? Iya, ada enggak bayi lahir ke dunia kemudian nangis-nangis ya karena HP-nya diambil sama ayah ibunya. Kira-kira ada nggak ayah bunda? Nggak ada ya. Nah, tentunya di sini yang kemudian menjadi pertanyaan adalah kita balik nih pertanyaannya. Siapa yang kemudian mengubah pola kebaikan dari anak kita? Nah, siapa yang kemudian mengenalkan anak-anak kita kepada gadget ya atau HP dan lain sebagainya itu? Nah, siapa yang kemudian membelikan anak-anaknya gadget ya, mengizinkan anak-anaknya untuk menggunakan gadget. Ya, saya nggak mau
nunjuk-nunjuk ya, karena kalau nunjuk nih empat jarinya ke saya sendiri. Tapi ya, kata Nabi Muhammad SAW, ternyata maka kedua orang tuanya lah yang kemudian bisa ya mengubah pola kebaikan dari anak-anak kita. Ya, oke. Selanjutnya, nah, ya, tapi kadang sebenarnya ayah bunda ini juga kurang ini ya, kurang fair ya sama anak-anaknya ya. Nah, jadi kalau misalkan kita sering apa namanya melarang-larang ya anak-anak, jangan HP nanti kamu kecanduan. Atau kalau ibu-ibu sukanya biasanya HP terus gitu ya ke anak-anaknya. Tapi sebenarnya ya di satu sisi kita sendiri juga ya kurang lebih kayaknya juga kecanduan ya. Kayak misalkan lagi lipet-lipet baju nih ya, bunda-bunda biasanya biasanya kalau sambil scroll-scroll TikTok, scrollnya lebih lama atau lipet-lipetnya lebih banyak ya. Oke. Atau mungkin kemudian anaknya nggak boleh nih nonton apa namanya yang anomali-anomali itu ya. Sekarang ya Gen Alpha tuh yang lagi ini. Anomali-anomali. Tapi kemudian ayahnya ya juga kemudian bundanya menonton rajin juga ya di saat yang sama ya. Jadi sebenarnya kalau ditelisik lagi ya itu sebenarnya bukan karena anak kita kemudian nakal sekali main HP terus gitu ya. Tapi memang ya ternyata bagi orang tua yang sudah dewasa pun ya gadget itu tuh candu ya ayah bunda ya. Candu sekali seperti sebenarnya kita musuhnya sama nih ya. Mau anak, mau bapak, mau ibu sama semua ya kecanduan gadget. Nah, kenapa sih ya gadget itu bisa bikin kita kecanduan? Pertanyaannya. Nah, karena ternyata ayah bunda, ketika kita menggunakan gadget ya, itu ada sebuah hormon yang kemudian diproduksi di dalam tubuh kita, tepatnya di otak kita ya, di hipotalamus namanya ya. Namanya hormon dopamin ya. Oke, saya sedikit memperkenalkan dulu ya si hormon dopamin ini sebenarnya siapa ya. Jadi hormon dopamin ini ya sebenarnya adalah sebuah hormon dan neurotransmitter yang kemudian dia itu salah satu kerjaannya adalah bertanggung jawab ya untuk menciptakan perasaan bahagia, senang ya di tubuh manusia ya. Jadi pada dasarnya hormon dopamin ini bagus karena dia membuat kita bahagia ya. Utamanya ya kebahagiaan yang dipicu oleh dopamin ini adalah kebahagiaan setelah kita memenuhi kebutuhan dasar hidup. Tuh ya, jadi contohnya seperti ketika kita makan, ya, makan makanan yang enak, kan kita senang tuh, enak banget nih, enak banget nih. Nah, itu dopamin tuh diproduksi, di dalam otak kita ya. Atau kemudian misalkan kita lagi haus banget tuh ya, rasanya kok pengen minum air putih ya. Terus kemudian setelah kita minum air putih, kita merasa bahagia, lega ya. Nah, itulah kerjaan si hormon dopamin ya. Tapi ya, seiring perkembangan zaman, ternyata ya ada hal-hal, zat-zat, aktivitas ya, alat-alat yang sebenarnya itu bukan termasuk kebutuhan dasar manusia, tapi juga bisa memicu, mengaktifasi si hormon dopamin di otak kita. Ya, salah satunya adalah penggunaan gadget ya. Ternyata si gadget ini kenapa kok kita susah banget ya lepas dari gadget? Karena si gadget kalau kita gunakan, kalau kita pakai, dia kemudian mengaktifasi hormon dopamin ya. Nah, masalahnya ya ini otak kita ini terjadi kesalahan ya. Jadi dia jadi tidak bisa membedakan ya antara kebutuhan dasar dengan keinginan. Nah, disclaimer ya, kalau kebutuhan dasar itu ya definisinya kan adalah ketika kita tidak bisa memenuhi itu,
ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan itu, maka manusia bisa menderita ya, atau parahnya bisa sampai mati ya. Itu namanya kebutuhan. Kalau keinginan ya, jika manusia tidak memenuhi keinginan, maka sebenarnya tidak akan membuat kita menderita atau bahkan sampai mati. Ya kan? Nah, itu ya. Jadi perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Tapi ya, kemudian gadget ini ya, meskipun dia tidak termasuk dari kebutuhan dasar hidup manusia, ternyata dia juga menjadi salah satu faktor yang mengaktifasi dari dopamin. Nah, masalahnya adalah dopamin ini sifatnya begini. Kalau dia diproduksi ya di dalam tubuh, kemudian mengalir ke dalam seluruh pembuluh darah manusia ya, maka tubuh kita, otak kita akan merespon sering. Ini sesuatu yang menyenangkan ya. Ini sesuatu yang bahagia ya. Dan aku mau lagi. Nah, itu ya. Jadi si dopamin ini sifatnya dia, sifat dasarnya memang adiktif ya. Bikin candu. Sebenarnya kalau dia memang benar kebutuhan dasar manusia ya, bikin candu itu nggak apa-apa ya. Kayak misalkan kita makan, minum gitu. Kan nggak mungkin dong manusia makan sekali aja terus habis itu. Enggak, kita makan sehari 3 kali ya. Besok juga masih makan ya. Minum pun juga begitu, minum air putih dan sebagainya. Sebenarnya kalau memang itu dia dopaminnya sehat ya, karena memang pemenuhan kebutuhan itu tidak apa-apa. Tapi menjadi masalah besar ketika ternyata itu bukan termasuk dari kebutuhan dasar manusia ya. Jadi ketika dopamin ini ada, dia mau lagi, mau lagi, mau lagi seperti itu. Dan ketika kita terus memenuhi keinginan dorongan dari si dopamin ini, ya, dopamin ini kemudian akan diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak di dalam tubuh manusia. Nah nih, kalau mungkin ada yang ayah bunda yang udah beli apa namanya buku yang seri hormon sebelumnya ya, ada itu dia seri dopamin, khusus seri dopamin itu digambarkan ya di ilustrasinya itu bahwa sebenarnya tidak hanya dopamin tapi seluruh hormon-hormon yang ada di dalam tubuh manusia itu dia mempunyai tangki ya, ada tangkinya masing-masing ya. Yang tangki itu punya level minimal dan level maksimal ya. Dan tubuh manusia itu harus dijaga seimbang ya dalam level yang cukup. Jadi tidak boleh di bawah minimal, juga tidak boleh kemudian di atas dari maksimal. Nah, sehingga yang terjadi ketika kita ya atau anak kita itu terus-menerus memenuhi keinginan kita untuk gadget itu menggunakan gadget, maka akan terjadi namanya dopamine flood ya, akan terjadi banjir dopamin ya, semua seluruh tubuh kita, otak kita terendam dopamin. Nah, ketika terjadi banjir dopamin itu, maka otak kita akan ngeheng ya, error. Jadi dia nggak bisa apa namanya mengambil kendali lagi akalnya seperti itu. Jadi dia agak ngeheng-ngeheng gitu, nggak bisa kemudian mengatakan tidak atau menolak untuk menggunakan itu gitu ya. Tapi ya ngeheng lah pokoknya kerjaannya, jadi apa tertunda gitu ya, error. Nah, kejadian itu kemudian memicu respon tubuh yang lain ya, yaitu ini kan semua pada heboh nih, seluruhnya nih otaknya. Oh, ini kebanjiran dopamin, ini kebanjiran dopamin ya. Maka respon tubuh kemudian harus mengurangi level dari si dopamin ini kan. Nah, caranya adalah dengan mereabsorpsi kembali hormon ini dari pembuluh darah. Ya, jadi otak ini akan tubuh kita akan merespon untuk mengambil semua dopamin yang kemudian ada di pembuluh darah. Nah, ketika terjadi respon tubuh seperti itu, terjadi lagi bencana yang kedua, ya, yaitu adalah dopamine crash. Apa itu dopamine crash? Dopamine crash itu kondisi ya ketika hormon dopamin itu sangat tinggi ya, sangat banyak di dalam tubuh, kemudian tiba-tiba dia levelnya jatuh terjun bebas ya sampai ke batas
minimal paling bawah. Ya, sampai di bawah batas minimal maksudnya. Seperti itu ya. Jadi terjadilah dopamin crash. Nah, pada saat hormon dopamin itu kurang di dalam tubuh manusia ya dari level minimalnya, maka sebaliknya kalau dopamin itu kemudian memicu rasa bahagia, dopamin crash kemudian akan membuat manusia merasakan emosi-emosi negatif. Kemudian seperti kesedihan yang panjang ya, sedih berlarut-larut, galau ya, cemas, rasanya emosional, pingin marah, gitu. Kemudian kesepian dan lain sebagainya. Semua emosi-emosi negatif itu berpotensi untuk apa namanya menyerbu kita ya ketika keadaan dopamin. Nah, respon tubuh terhadap hal ini kemudian akan mendorong kita untuk memenuhi kebutuhan si dopamin. Kan tadi levelnya terlalu bawah nih, ya kan? Jadi kita nggak bisa merasakan bahagia. Maka ya, tubuh kita akan craving atau kelaparan. Seperti kita makan ya, di jam tertentu ya, ketika dopamin itu udah turun, berarti kita merasakan lapar ya tadi apa namanya salah satunya emosi sebaliknya ya negatif kemudian mendorong diri kita untuk makan sama juga seperti haus ya ketika kita kehausan keadaan itu mendorong kita untuk mencari air minum ya untuk minum air putih. Itulah tadi yang dinamakan craving ya. Masalah ketiga ya, bencana ketiganya adalah dopamin ini ya, ketika kita push ya dalam batas maksimalnya, misalkan kita buat angka 1 sampai 10 ya misalnya ya. Jadi sebenarnya pada level 5 saja ya itu kita sudah bisa merasakan bahagia. Dan pada level 10 ya itu kita udah merasakan yang bahagia super duper. Nah, ketika ya tubuh kita memaksimalkan hormon dopamin ini tadi, misalkan sampai level 10, maka berikutnya craving ini dia tidak bisa lagi di level yang sama. Dia akan naik ke level berikutnya. Jadi misalkan 10 aja kita udah bahagia, ini di level 10 kita nggak bisa bahagia ya. Jadi harus effort lagi untuk bahagia sampai misalkan di level 20 ya. Berikutnya begitu juga, misalkan kita penuhi keinginan itu naik lagi dia ke level 30, 40 sampai tak terbatas seperti itu. Ya, itu mengerikannya. Makanya kenapa kecanduan ini kemudian menjadi sesuatu yang bahaya ya. Okay, next. Nah, ini dia ya. Jadi sifat si dopamin itu ya sebenarnya dia lebih ke apa ya? Bukan kebahagiaan yang sebenarnya ya. Dia lebih ke pleasure kalau bahasa Inggrisnya. Kalau kan di bahasa Inggris ada dua ya, ada pleasure ya, ada happiness ya. Nah, kalau dopamin ini sebenarnya kayak dia lebih ke pleasure ya, kesenangan ya. Nah, si dopamin ini dia level minimalnya itu sebenarnya di antara hormon-hormon yang lain itu dia lebih rendah ya sehingga dia sebentar saja sudah bisa membuat kita merasakan bahagia tapi sifatnya bahagianya pun juga sementara jadi dia sebentar dan sementara kemudian ya ini ya respon otak kita adalah oh ini sesuatu yang menyenangkan sesuatu yang membahagiakan dan aku mau lagi ya jadi memang pada dasarnya sifatnya itu adiktif atau candu. Nah, dalam bahasa Al-Qur'annya adalah mataul ghurur ya, mataul ghurur, kesenangan yang semu, sesaat ya, sementara. Inilah dia si dopamin. Nah, terus bagaimana ya caranya kita untuk kemudian bisa uh, memperbaiki ya dari kecanduan itu, mengurangi dari kecanduan itu. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengaktifasi hormon bahagia yang lain. Ya, sebenarnya ada tahap-tahapnya ya, step-stepnya ya sebelum masuk ke substitusi ini di yang tahun lalu seminar sebelumnya saya udah sampaikan tahapan-tahapannya. Nah, tapi karena malam ini kita khusus membahas si dopamin dan oksitosin ya, maka kita lompat ke yang sini ya. Jadi ke substitusi.
Jadi salah satu cara untuk kemudian mengurangi efek dari dopamin ini, kegilaan si dopamin ini adalah dengan menggantikan rasa bahagia dengan hormon bahagia yang lain. Jadi Allah itu ternyata ya menciptakan 4 hormon bahagia. Ya, jadi untuk merasakan bahagia aja kita ada 4 hormon tuh ya, masya Allahnya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Ada yang pertama endorfin, ya, ada oksitosin, ya, ada dopamin dan terakhir serotonin. Nah, keempat hormon bahagia ini dia itu diaktifasi dengan cara yang berbeda, ya, kondisi dan perilaku yang berbeda. Makanya sebenarnya hormon bahagia ini mempengaruhi bagaimana rasa bahagianya. Ya, jadi bahagia kita tuh kan sebenarnya beda-beda ya Bu ya, rasanya ya. Ada yang bahagia ketika kemudian menang ya, menjuarai lomba. Itu perasaan bahagianya pasti berbeda dengan pada saat misalkan kita berpelukan dengan pasangan kita ya, atau akan berbeda ya bahagianya seperti kita menonton film yang lucu ya, atau beda juga rasa bahagianya kayak misalkan kita jalan-jalan ya, melihat alam gitu ya, ke pantai atau kemudian kita ke bukit. Nah, itu rasa bahagianya beda-beda ya. Nah, karena memang rasa bahagia manusia itu ya ini dipengaruhi dari 4 hormon. Nah, pada malam ini insya Allah kita akan mengulik lebih dalam ya tentang si oksitosin ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Tadi udah si dopamin, sekarang kita kenalan sama si oksitosin. Nah, ini dia. Tadi ya di bawah, paling bawah ditulis love hormone. Ya, jadi si oksitosin alias hormon cinta ini adalah neurotransmitter ya dan hormon yang dia teraktivasi oleh karena adanya relasi dan interaksi. Jadi, bahagia yang ditimbulkan oleh oksitosin ini adalah bahagia akibat dari adanya relasi dan interaksi sosial. Nah, makanya hormon ini memainkan peran yang sangat penting ya, krusial dalam kemudian membangun ikatan emosional dan mempengaruhi perilaku sosial. Kalau misalkan kita mungkin sebutnya apa ya? Ikatan batin. Nah, jadi ikatan batin itu dibangun oleh adanya si hormon oksitosin ini. Ya, next. Nah, fungsi hormon oksitosin ini apa sih untuk tubuh ya? Kalau tadi kita bicara dopamin itu adalah apa namanya untuk tadi ya mengatur kebutuhan hidup dasar manusia. Nah, kalau si oksitosin ini dia fungsinya itu ada banyak. Ada fungsi secara fisik, ada juga secara psikologis ya. Untuk secara fisik, fungsi oksitosin itu sebenarnya ya untuk membantu proses melahirkan dan menyusui pada wanita. Ya, jadi sebenarnya secara otomatis ya, tanpa kemudian harus ada perilaku khusus ya, hormon ibu-ibu ya, hormon bunda-bunda itu dia mengeluarkan hormon oksitosin ya ketika dia mau proses melahirkan ya untuk kontraksi rahim ya, dan kemudian pada proses menyusui. Nah, selain itu apa lagi ya? Selain itu, fungsi oksitosin tadi ya, membangun ikatan emosional yang aman dan nyaman. Jadi ini berkaitan ya dengan rasa bahagia yang ditimbulkan ketika kita terkoneksi ya dengan makhluk hidup atau makhluk selain diri kita. Ah, seperti itu. Ya. Kemudian si oksitosin ini sendiri dia juga bisa mengurangi stres dan menurunkan rasa takut. Ya, jadi kalau oksitosin ini diproduksi di dalam otak kita, stres kita turun. Ya, oh, rasa takut kita juga menurun. Ya, kita jadi bisa lebih berani. Kemudian oksitosin ini juga dia bisa menstabilkan emosi, ya, dan menciptakan perasaan bahagia yang sifatnya menenangkan.
gitu ya. Jadi ketika kita apa namanya berhubungan dengan keluarga ya, dengan anak kita, menciptakan hubungan mungkin dengan hewan peliharaan kita ya, atau misalkan ibu-ibu nih, bunda-bunda yang suka berkebun ya, kita menggarap apa namanya bunga-bunga ya, kemudian apa namanya kasih pupuk dan lain sebagainya. Nah, itu dia juga mengaktifasi dari si hormon oksitosin. Termasuk juga ya ketika kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga akan menstimulus atau mengaktifasi dari hormon oksitosin. Makanya kalau Allah bilang di Al-Quran kan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Cocok ya? Nah, jadi ini si oksitosin, nah, yang dia kemudian bisa menenangkan, ya, menstabilkan emosi. Seperti itu. Next. Nah, oksitosin ya ini juga berperan penting sekali ya pada proses tumbuh kembang anak ya, pada proses parenting atau pendidikan kita ke anak-anak. Fungsinya apa? Fungsi utamanya adalah untuk membangun bonding ya, koneksi dan trust ya antara orang tua dan anak, terutama pada fase kuliah ya. Kalau di bahasa medisnya itu golden age ya, golden age yaitu usia 0 sampai 7 tahun. Karena kenapa? Karena basic framework parenting di usia ini kan masih adalah cinta dan kelekatan. Ya nih, kelekatan. Nah, kelekatan ini adalah tugas utama dari si hormon oksitosin. Karena apa? Ayah Bunda, ibaratkan HP ya. Kalau misalkan HP kita bagus, kemudian misalkan banyak fitur dan lain sebagainya, tapi nggak ada sinyal, ya, kira-kira sampai nggak tuh pesan-pesan di WhatsApp? Kira-kira bisa nggak kita nerima pesan-pesan di DM itu? Ya, nggak bisa ya. Sama seperti anak-anak kita ya. Kalau kita tidak memiliki koneksi ya, tidak memiliki bonding dengan anak-anak kita, maka pesan apapun, nasihat apapun yang disampaikan tidak akan sampai. Nah, itulah pentingnya dari si oksitosin. Nah, selanjutnya. Nah, si hormon oksitosin ini ya, karena dia tadi disebut dengan hormon cinta, dia juga berhubungan dengan tangki cinta ya. Kalau misalkan eh, ayah bunda yang sering menyimak materi-materi parenting ya, itu pasti familiar ya dengan tangki cinta. Nah, tangki cinta itu yang dimaksud maksudnya adalah tangkinya oksitosin. Ya, tadi saya di awal sebutkan setiap hormon itu punya tangki masing-masing termasuk si oksitosin. Nah, jadi tangki cinta atau tangki oksitosin ini ya, itu kita ada batas minimal dan level maksimalnya juga. Nah, ya, tapi berbeda dengan kemudian dopamin ya, saat tangki oksitosin ini turun atau bahkan kosong ya, itu bisa anak-anak tuh bisa mengalami banyak komplikasi yang sangat luar biasa ya. Bisa kemudian dia tumbuh menjadi orang yang sulit untuk bertanggung jawab ya, kemudian ada mungkin istilah man child ya, jadi orang dewasa yang kekanak-kanakan, tidak bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri ya, kemudian nggak pede gitu ya, takut apa namanya menghadapi dunia, rentan terkena mental illness ya, jadi nggak tangguh anaknya, bahkan ya juga berisiko untuk mengalami penyimpangan seksual ya sebelum usia 16 tahun. Nah, tandanya apa sih kalau misalkan tangki cinta anak kita itu kosong ya, atau kemudian tangki cintanya itu levelnya sedikit ya di bawah? Nah, tandanya ada 4. Yang pertama, emosinya tidak stabil ya. Tapi perlu digarisbawahi pada anak-anak usia 0 sampai 2 3 tahun ya, emosi tidak stabil ini perlu kita cermati ya, karena mereka
ada fase 0 sampai 3 tahun itu dia memang ada fase tantrum yang sehat ya, tantrum yang alamiah memang seperti itu. Jadi bukan karena kemudian emosinya tidak stabil, karena di usia itu mereka masih belum bisa mengenali emosinya. Ya, jadi masih belum bisa meregulasi emosi pada saat itu. Ya, maka perlu dicermati ya ketika ada emosi yang tidak stabil, tantrum itu di atas usia 3 tahun ya, yang semestinya dia sudah bisa lebih mengerti perasaannya ya, emosinya, lebih bisa kemudian mengontrol, mengendalikan dirinya. Kemudian kok tiba-tiba anaknya jadi tidak stabil ya, suka kemudian nangisnya lama gitu, atau cuma baru digodain sedikit aja gitu ya sama temennya nangisnya kayak dipukulin misalkan gitu ya, pokoknya emosinya tidak stabil ya. Atau misalkan lagi sesuatu yang senang nih ya, bukan sesuatu yang sedih aja. Jadi kalau anak saya dulu misalkan kita pergi gitu ya, jalan-jalan ke sebuah taman, itu dia langsung saking terlalu senangnya ya, emosinya nggak stabil, dia senang sekali, lari-lari ke sana kemari ya sampai jatuh seperti itu ya. Jadi emosinya tidak stabil, baik emosi yang positif maupun emosi yang negatif seperti itu. Yang kedua, tandanya adalah dia rendah diri ya. Jadi nggak percaya diri ya. Eh, Suka takut-takut gitu ya, suka pokoknya dia jadi nggak mau mencoba hal baru misalkan gitu ya, atau dia merasa nggak capable dengan dirinya karena dia mempengaruhi konsep diri juga ini ya, jadi nggak capable gitu. Nggak bisa, nah, kayak gitu-gitu ya. Kemudian yang ketiga, tandanya adalah adanya perilaku bermasalah ya. Perilaku bermasalah ini mungkin yang kita sering labeli nakal ya, dicap nakal. Anaknya suka mukul, tiba-tiba nggak ada apa-apa, temennya dipukul gitu ya. Atau misalkan suka jailin temennya ya, atau suka kabur ya dari sekolah misalkan, atau dia melakukan perilaku-perilaku yang beresiko ya, misalkan geng-gengan sama temennya, pilihnya yang geng-geng apa motor yang trek-trek itu, atau kemudian ya pokoknya yang biasa kita labeli sebagai anak nakal ya. Itu perlu diperhatikan nakalnya ini anak, apakah karena sesuatu atau karena memang tangki cintanya kosong. Nah, dan yang terakhir itu adalah ketika anak menunjukkan perilaku menarik diri. Ya, jadi dia suka apa namanya, nggak suka bersosialisasi. Ya, jadi dia mengurung diri di kamar gitu ya. Atau kalau misalkan kumpul sama teman-temannya itu dia nggak bisa kumpul sama temannya, dijauhi sama temannya, sulit untuk bersosialisasi, sulit untuk membangun hubungan dengan orang lain seperti itu. Nah, itu dia tanda-tanda kalau tangki cinta anak kita kosong. Nah, next. Nah, lalu bagaimana ya kita kemudian memperbaiki dari apa namanya, kita bahas yang tadi ya, balik ke yang adiksi tadi ya, memperbaiki dari adiksi dopamin ini tadi, kecanduan dopamin. Nah, jadi apakah kemudian koneksi itu bisa memperbaiki, merehabilitasi dari kecanduan? Ternyata bisa, dan ini terbukti secara keilmuan ya. Jadi seorang profesor di bidang psikologi namanya Profesor Bruce Alexander ya, itu beliau melakukan sebuah penelitian di Kanada ya. Penelitian ini judulnya adalah Red Park Addiction ya. Beliau meneliti, mempelajari tentang kecanduan, perilaku kecanduan. Nah, beliau membuat kemudian di laboratoriumnya itu dia menggunakan hewan percobaan ya, tikus biasanya. Ini ada juga jurnalnya ya, kalau misalkan nanti
mau apa namanya datanya. Nah, jadi ceritanya ya, si profesor ini itu mengulik atau merecreate, membuat ulang ya dari percobaan atau penelitian yang sebelumnya ada. Jadi dulu waktu di abad 20 itu pernah ada juga seorang profesor yang meneliti tentang kecanduan ya. Karena ini udah berapa abad yang lalu ya, 2 dekade yang lalu, dulu kecanduan itu memang kita relate-nya itu ke narkoba dan nikotin aja ya, rokok ya. Jadi yang memang kita garis bawahi dulu penelitiannya adalah khusus untuk narkoba. Jadi beliau itu membuat penelitian, ada seekor tikus ya, dia dimasukkan ke dalam apa namanya sebuah ya rumah kecil gitu ya, rumah kecil yang 3 kali apa namanya luas dari badannya. Mungkin lebih ke kayak kerangkeng ya, bukan rumah ya gitu. Nah, di situ tikusnya itu dikasih 2 minuman, dikasih 2 makan. Satu dikasih air biasa ya, satu dikasih air yang dicampur dengan narkoba ya di dalam. Nah, ternyata ya pada penelitian sebelumnya, ketika si tikus ini kemudian dia mencoba si air yang dia itu dicampur dengan narkoba, maka si tikus ini tuh tidak bisa berhenti untuk kemudian minum itu terus, minum air yang berisi narkoba itu terus, dan tidak pernah memilih yang air putih kayak gitu. Sampai kemudian dia lupa apa namanya makan ya, terus kemudian meninggal dengan cepat dibanding tikus-tikus lain yang kemudian dia tidak diberi pilihan narkoba. Jadi dia lebih cepat meninggalnya juga. Nah, kemudian uh, Profesor Bruce Alexander ini dia merecreate ya, membuat penelitian ulang dengan tikus ini, tapi ya tikusnya ini dibuat berbeda. Dia tidak dikerangkeng. Jadi ada 2 kondisi. Satu tikus itu dikerangkeng ya sendirian, kemudian sama perlakuannya, diberikan satu air putih, satu air yang dicampur dengan narkoba. Nah, satu tikus lagi diberikan perlakuan dimasukkan ke dalam sebuah taman. Makanya namanya Red Park ya. Taman tikus. Isinya bukan hanya satu tikus, tapi ada banyak macam tikus. Ya, di situ ada kemudian pasangannya, ada anaknya, ya mungkin ada bapaknya, ada ibunya, pokoknya ada banyak tikusnya di sana. Kemudian di sana apa namanya diletakkan juga sama, ada air yang berisi air putih saja, ada yang diisi dengan narkoba. Nah, ternyata ya kedua tikus ini menunjukkan perilaku yang berbeda. Ya, tikus yang di kerangkeng ya di dalam apa namanya sebuah kotak dan dia hanya sendiri, itu dia melakukan hal yang sama seperti penelitian sebelumnya. Jadi sekali dia nyoba air yang diisi narkoba, dia akan kecanduan, dia minum itu terus 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 lagi dan lagi ya. Tapi berbeda dengan tikus yang diletakkan di taman bersama dengan keluarganya ya. Tikus itu bukan sama sekali nggak nyoba yang air dicampur narkoba ya, karena mungkin namanya tikus kan dia otaknya nggak kayak manusia ya, dia nggak bisa milih tuh antara oh, ini kelihatannya air putih atau ini kelihatan dicampur narkoba. Jadi ada 1 kali, 2 kali, 3 kali dia nyoba tuh air yang isinya ternyata dicampur dengan narkoba. Tapi tikus yang di taman ini dia tidak apa namanya menunjukkan perilaku kecanduan ya. Jadi dia nggak kemudian terus minum air yang bercampur narkoba, tapi hanya sesekali saja ya, nanti dia minum lagi air putih, sesekali dia nyoba, sesekali dia apa namanya yang ada narkobanya itu, tapi lebih seringnya dia ke yang air putih saja seperti itu ya. Ternyata perilakunya sangat berbeda. Kemudian ya oleh Profesor Bruce Alexander ini si tikus yang tadi ditaruh di dalam apa namanya kerangkeng yang dia udah kecanduan sama apa namanya air narkoba itu tadi, kemudian diletakkan juga di taman tikus itu tadi. Ya, akhirnya diletakkan di taman tikus itu.
Dan apa yang terjadi ya? Si tikus yang tadi sebenarnya dia sudah kecanduan ya, ternyata berangsur-angsur ya dalam waktu kalau nggak salah 2 bulan ya, seingat saya waktu itu penelitiannya. Dalam waktu 2 bulan ya berangsur-angsur dia bisa mengendalikan kecanduannya. Jadi dia tidak lagi memilih air yang berisi narkoba itu ya, tapi dia memilih air putih seperti itu ya. Jadi ternyata berpengaruh sekali ya adanya interaksi dengan keluarganya dia dengan rehabilitasi dari kecanduan si tikus yang tadinya sebenarnya sudah kecanduan di dalam. Nah, seperti itu. Ini kita bicara soal tikus ya, apalagi manusia. Manusia lebih kompleks lagi ya. Allah berikan kita akal ya untuk berpikir, kemudian Allah berikan kita hati juga untuk berpikir, yang itu kesemuanya adalah alat ya, yang kemudian seharusnya bisa kita gunakan untuk lebih bisa lagi untuk mengontrol diri kita. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana ya cara untuk mengaktifasi si hormon oksitosin ini ya supaya kemudian perasaan bahagia ya yang ditimbulkan oleh si dopamin karena kita penggunaan gadget terus-menerus ini kecanduan bisa teralihkan ya, diganti diisi oleh kebahagiaan, perasaan bahagia yang ditimbulkan oleh hormon oksitosin. Ya, kita cek. Nah, ini dia. Jadi ada 4 cara ya untuk kemudian mengaktifasi hormon oksitosin. Yang pertama adalah adanya kontak fisik. Yang kedua, adanya interaksi sosial. Yang ketiga adalah adanya aktivitas bersama. Dan yang keempat adalah self-care. Oh ya, berarti ternyata hormon oksitosin ini bukan hanya kemudian relasi atau koneksi kita dengan orang-orang atau makhluk di luar diri kita ya, tapi juga ketika kita terkoneksi ya, tubuh kita terkoneksi dengan jiwa kita, itu juga bisa kemudian mengaktifasi dari si hormon oksitosin. Nah, tunggu sebentar nih, agak oh koneksinya. Tunggu ya, mohon maaf ya. Koneksinya ini pula dia. Jadi ngulang kita. Ulang lagi kita dari awal. Tunggu ya. Register tadi kita sampai ke aktivasi ya. Udah penasaran malah error. Oke, kita kembali ya. Tunggu masuk loading. Oke. Nah, jadi tadi cara pertama ya untuk mengaktifasi si hormon oksitosin adalah adanya kontak fisik ya, skin to skin ya, skin to skin, sentuhan ya, sentuhan. Bisa itu berupa kemudian pelukan ya, bisa kemudian dia ketika ibu itu menggendong bayinya ya, atau bergandengan tangan ya, atau kemudian kiss ya, kita mencium anak kita ya, atau kemudian ayah menggendong anaknya. Nah, ini ada juga dia tepukan di pundak. Nah, ini favoritnya anak laki-laki ya. Kalau misalkan kita lihat anak laki-laki sama anak perempuan, ini kan dia agak beda ya perlakuannya. Jadi kalau misalkan kontak fisik anak perempuan, itu mungkin dia lebih suka, dia affectionate-nya itu adalah dipeluk ya, dikis. Tapi kalau anak laki-laki ya, apalagi yang dia udah usia masuk fase tamyiz ya, di atas 7 tahun ya, itu dia kadang udah mulai merasa tidak nyaman kalau misalkan dipeluk seperti itu. Nah, maka favoritnya adalah dia tepukan di pundak ya. Jadi
kalau misalkan memang dia sudah tidak nyaman untuk dipeluk-peluk lagi ya, apalagi di depan umum, bisa lewat tepukan di pundak. Ya, itu dia akan menghasilkan hormon oksitosin untuk anak laki-laki. Nah, karena dia merasa apa ya, kalau tepukan di pundak apalagi dilakukan oleh ayah itu eh, menimbulkan eh, apa namanya, menaikkan level percaya diri dan harga diri dia. Nah, gitu ya. Itu untuk kontak fisik. Terus yang kedua adalah dengan adanya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini minimalnya itu adanya kontak mata. Nah, jadi ketika misalkan anak kita bercerita ya, atau mau ngomong sama kita, misalkan anak kecil tuh biasanya suka nunjukin karyanya gitu ya, kita ditarik-tarik, ibu ayah ayah gitu. Nah, itu usahakan sekali ada kontak mata, ya, kontak mata. Oh ya, mana gitu. Jadi meskipun sepersekian detik, tapi kalau misalkan ada kontak mata, itu langsung dia apa, menstimulus ya, mengaktifasi dari si hormon oksitosin ya. Terus kemudian ketika apa namanya, posisi sedang sedih ya, atau emosional sedang tidak stabil ya, sedang marah. Nah, itu adalah saat-saat yang krusial banget untuk kemudian apa namanya, kita hadir dan menstimulus dari si oksitosinnya sebagai orang tua. Kemudian pada saat kita bercanda ya, memberi hadiah dan mengungkapkan perasaan ya, I love you ya, I proud of you, atau I miss you gitu ya. Itu hanya sebenarnya cuma kata-kata aja ya, atau kadang mungkin sebenarnya kita hanya mengirim pesan ya, tapi itu stimulus yang sangat bagus sekali, booster untuk si oksitosin seperti itu ya. Kemudian bercanda-bercanda dan lain sebagainya ya, jangan pelit-pelit ya. Kita kalau kasih ini apa namanya, tangki cinta ya ke anak-anak gitu. Oke, terus selanjutnya adalah aktivitas bersama ya. Aktivitas bersama ini sebenarnya bisa berbagai macam hal ya, apapun itu pokoknya kita melakukannya secara bersama-sama ya, kemudian hadir utuh ya. Underlyingnya adalah hadir utuh, karena tuh kadang kita sekeluarga melakukan aktivitas bersama-sama ya, tapi kita kita berkumpul bersama tapi kita tidak melakukan aktivitas bersama ya. Seperti misalkan ya itu, kita sama-sama kumpul di rumah tapi semuanya pada pegang gadget misalkan. Nah, itu memang mereka berkumpul bersama tapi itu tidak melakukan aktivitas bersama. Nah, itu bedanya ya. Nah, basically itu ada 3B ya. Yang pertama bermain, yang kedua bercerita, yang ketiga adalah belajar. Nah, ini benar-benar harus dipisah satu sama lain ya. Jadi bermain ya bermain ya, ayah bunda. Jadi kadang kalau apa namanya, pas ketemu gitu ya sama pasien cerita, saya udah ini sih sering ngajak dia main gitu kan ya. Cuma kadang dia tuh nggak mau dok kalau main sama saya gitu kan. Nah, memangnya diajak main apa bu gitu kan? Ya itu saya beli-belikan apa namanya, worksheet gitu gitu ya. Jadi maksudnya ibunya adalah permainan edukatif mungkin ya gitu. Jadi bisa bermain sambil belajar. Tapi enggak ya. Di sini bermain itu adalah berdiri sendiri. Jadi bukan kemudian harus bermain sambil belajar ya, bermain yang edukatif, enggak harus, pokoknya bermain aja gitu. Jadi enggak harus kemudian harus bermain yang bermanfaat begitu, enggak ya, ya bermain seperti itu. Bisa apa namanya, sisir-sisiran ya, atau misalkan kalau misalkan lagi capek itu biasanya suami saya biarin anaknya main sama badan dia, jadi bapaknya tengkurap aja nanti anaknya disisir-sisir sama anaknya gitu ya, main salon-salonan atau diinjak-injak atau segala macam gitu lah, pokoknya bermain intinya. Jadi tidak harus bermain yang kemudian bermanfaat, itu enggak. Nah, kedua bercerita, sama bercerita pun juga seperti itu ya. Jadi nggak harus yang kemudian bercerita yang bermanfaat
gitu ya. Kita sambil belajar. Ini ceritanya adalah tentang bagaimana siklus hujan gitu ya misalkan. Atau kita bercerita tentang eh, apa ya akidah gitu ya. Jadi apa namanya kita tuh harus beriman kepada Allah Subhanahu enggak ya. Bercerita itu ya berdiri sendiri, hanya bercerita aja, tidak harus kemudian bercerita sambil belajar. Paham ya? Misalkan anak-anak tuh sebenarnya eh, suka banget ya bercerita sama orang tuanya ya, nggak perlu kemudian kita kulik-kulik. Kalau misalkan memang fitrahnya masih terjaga dengan baik ya, belum berubah polanya, sebenarnya tidak perlu disuruh, dia suka bercerita ya, bercerita apapun. Misal apa namanya, kalau bayi itu dengan bubbling-bubblingnya dia itu kan nunjuk nunjuk sesuatu, nah itu dia bercerita sebenarnya kan. Oh, apa itu ya? Misalkan seperti itu ya. Atau kemudian kita bisa baca buku bersama ya, bacakan cerita gitu ya ke anak-anak kita, bisa juga seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah baru belajar. Ya, baru ini belajar bersama. Dan belajar ini kita apa definisikan sebagai arti yang luas ya. Jadi belajar itu kan sebenarnya adalah dari sesuatu yang kita tidak bisa menjadi bisa. Nah, itu namanya belajar ya. Jangan dipersempit kemudian belajar itu harus membuka buku ya, harus kemudian di sekolah, itu enggak ya. Jadi bahkan ketika anak itu dari awalnya hanya merangkak ya, kemudian dia bisa berjalan, dia juga belajar, butuh belajar. Nah, ini fase penting, menemani anak belajar ya. Misalkan ayahnya diteta gitu ya, masih bayi kadang apa namanya diajak jalan-jalan diteta gitu kan, menemani dia untuk belajar berjalan seperti itu. Atau mungkin yang lebih ini lagi, belajar apa namanya mewarnai ya, atau belajar menggambar gitu ya, untuk usia-usia yang dia masih tuful ya, seperti itu. Jadi nggak harus yang belajar, wow, ini satu tambah satu, satu kali satu sama dengan satu, ya, 12 kali 12, 144 gitu, enggak ya. Nah, jadi pokoknya belajar itu kita luaskan lah, seperti itu. Atau mungkin bisa juga dengan jalan-jalan ya, aktivitas bersama. Atau misalkan nih sering juga apa namanya beberapa wali santri mengeluhkan adalah saya nggak ada waktu gitu ya, kemudian untuk jalan-jalan karena kami pun misalkan secara ekonomi masih butuh untuk serius gitu ya, ayah ibunya untuk apa namanya menaikkan taraf ekonomi keluarga. Nggak apa-apa sebenarnya, aktivitas bersama itu kan tidak harus kemudian sesuatu yang eh, menyenangkan di anaknya ya gitu. Jadi misalkan kerja ya, kita misalkan butuh kerja, kita ajak anak kita ke tempat kerja kita, itu juga bisa jadi momen yang luar biasa banget untuk mengaktifkan dari oksitosinnya gitu. Jadi misalkan sebentar ya, apa namanya ibu ini dulu apa namanya ke pasar dulu, instead of saying that, bisa kamu mau ikut nggak ke pasar misalkan gitu. Karena sebagai ibu-ibu ya gimana pun ya kita tetap harus belanja memasak gitu kan, nggak apa-apa diajak aja misalkan gitu. Atau uh, ayah mau sebentar ya, ayah mau ini dulu ya, ini kayak yang di bawah ini ya gambarnya, mau benerin sepeda dulu, ini sepedanya rantainya putus misalkan. Nah, instead of saying that, ayo apa sama-sama yuk bantu ayah benerin ini apa namanya sepedanya seperti itu. Jadi diajak aja mereka untuk kemudian masuk apa ke dunia kita. Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah self care. Itu masya Allahnya ya. Ternyata ketika ya kita itu merawat diri kita ya, mencintai diri kita, itu juga bisa jadi salah satu cara jitu ya untuk mengaktifasi si hormon oksitosin. Kayak ketika kita mandi ya, makan makanan yang sehat ya, kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita olahraga, itu juga ternyata dia bisa memicu dari hormon oksitosin ya. Kemudian eh, perilaku-perilaku khusus ya, aktivitas-aktivitas khusus itu juga bisa, salah satunya adalah ada namanya pijat oksitosin. Apa itu pijat oksitosin? Jadi
pijat daerah apa namanya punggung belakang. Jadi dia selurusan sama apa namanya pinggirnya tulang belakang. Jadi terus dari bawah naik sampai ke bagian vertikal, bagian leher, ya gitu. Itu dia cara ampuh banget untuk kemudian menaikkan dari hormon oksitosin. Jadi pijatnya pijat khusus di bagian tulang belakang itu. Nah, atau kemudian dengan berjemur, ya. Kenapa berjemur? Karena berjemur itu ya ternyata sinar matahari itu bisa membuat tubuh kita memicu produksi dari apa vitamin D, dan vitamin D ini adalah apa namanya vitamin yang dia juga bisa kemudian menstimulus dari produksi hormon oksitosin seperti itu. Bahkan ada di beberapa negara tuh ya yang dia hanya ada yang ada 4 musim ya, jarang kemudian sinar mataharinya. Itu ada penelitian yang meneliti bahwa ternyata orang-orang di situ itu lebih sering sedihnya daripada bahagianya ya, karena kekurangan dari paparan sinar matahari tuh sampai sebegitunya ya. Oke. Next. Nah, ternyata, nah ini penting juga nih untuk parents ya, ayah dan bunda. Tangki oksitosin ayah dan ibu itu berbeda. Ya. Jadi kalau misalkan ibu memberikan apa namanya perlakuan ya khusus untuk menstimulus si oksitosinnya, mengaktifkan oksitosinnya, tapi ayahnya enggak, nah itu tetap kurang dia tangki oksitosinnya. Berarti yang kurang adalah tangki oksitosin si ayah. Seperti itu. Sebaliknya, misalkan ayahnya dia apa namanya perhatian sekali gitu kan sama anaknya, tapi ibunya misalkan ya nggak semua working mom gitu ya, misalkan working mom gitu ya. Nah, kemudian jadi kurang. Meskipun ayahnya juga sudah berusaha memenuhi tangki si oksitosin anak, tetap dia akan kurang tangki oksitosinnya dari si ibu. Nah, bahasa medisnya kita sebutnya kalau ayah itu nama tangkinya paternal oksitosin, dan kalau ibu maternal oksitosin. Nah, kenapa berbeda? Karena oksitosinnya ini dipengaruhi oleh hormon yang lainnya ya, yaitu hormon testosteron di ayah ya, dan hormon estrogen di ibu seperti itu. Nah, jadi interaksi antara oksitosin dengan hormon testosteron ya yang dia merupakan dominan ya banyak di laki-laki, itu berbeda responnya dengan ketika oksitosin itu berinteraksi dengan estrogen seperti itu. Dan energi cinta, ya, energi oksitosin yang dihasilkan oleh ayah dan ibu pun juga berbeda. Ya, misalkan kalau misalkan ibu itu dia energi oksitosin itu lebih ke feminin, ya, kelembutan, ya, cinta kasih, empati, seperti itu. Tapi kalau ayah, ya, itu energi oksitosinnya itu lebih ke maskulin, ya, maskulin. Jadi lebih ke stimulasi, eksplorasi ya, sesuatu yang menantang, sesuatu yang seru ya, bermain gitu. Kadang tuh kalau misalkan ibu itu kan dengan jiwa apa namanya femininnya ya, estrogen ini dengan maternal oksitosinnya, itu kalau misalkan anak main sama ayah itu kadang kayak gitu ya, tega nggak tega, karena ayah tuh kalau main ya, kalau kita lihat itu sampai anaknya kalau bayi dilempar-lempar lah gitu ya, kemudian apa namanya dikasih terbang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang, tapi itulah energi dari oksitosinnya ayah ya, memang dia sifatnya maskulin, dan kedua-duanya ini dibutuhkan baik untuk anak perempuan maupun anak laki-laki, karena ya energi ini itu apa berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anak. Untuk paternal oksitosin dia itu apa namanya penting untuk kemudian pertumbuhan konsep diri terkait dengan rasa percaya diri ya, berani menghadapi tantangan, tangguh ya, bisa membuat membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, itu semua hasil dari stimulasi paternal oksitosin ya. Kemudian maternal oksitosin ya, itu dia eh, pada tumbuh kembang anak itu menciptakan empati ya. Kemudian bagaimana kita
apa namanya dengan orang itu bisa sosial, berbagi gitu ya, sharing, caring. Nah, itu yang distimulus dari maternal oksitosin. Dan dua-duanya ini dibutuhkan ya, baik untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau misalkan tidak imbang ya, tidak seimbang antara maternal oksitosin dan maternal oksitosin, maka hasilnya pun tidak akan baik ya. Misalkan ada seseorang ya yang tumbuh dengan apa namanya maternal oksitosin saja ya, kekurangan paternal oksitosin, dia akan tumbuh ya menjadi anak yang sensitif ya, baper ya, berperasaan banget, bawa perasaan banget ya, jadi nggak berani mencoba hal baru ya, kurang percaya diri dan lain sebagainya. Atau ya orang yang tumbuh dengan dominasi paternal oksitosin dan kekurangan maternal oksitosin. Nah, anak ini bisa tumbuh menjadi seorang yang sangat pemberani ya, sangat kemudian tangguh, keras ya, tapi minim empati. Nah, bahaya ya gitu. Jadi memang harus dua-duanya tangki oksitosinnya harus full. Begitu. Nah, ini kita udah masuk ke akhir-akhir nih. Jadi pesan untuk orang tua ya, mendidik dan mengasuh anak itu bukanlah hal yang mudah ya. Oleh karena itu dibutuhkan dua peran ya, dua peran utuh, ayah dan ibu. Tapi tenang aja ya, apapun yang kemudian terasa berat, biasanya kalau kita lakukan bersama orang yang kita cintai, ya insya Allah akan terasa lebih menyenangkan. Karena kenapa? Karena tadi tuh si oksitosinnya muncul juga nih antara ayah dan ibu. Ya, jadi bukan anak kita aja, tapi ayah dan ibu pun juga punya loh tangki cinta ya, tangki oksitosin yang harus saling diisi satu sama lain. Nah, kuncinya kerjasama dan berbagi peran. Nah, kalau ini sebelum jadi pertanyaan ya, karena biasa kalau menyampaikan ini pertanyaannya adalah gimana kalau misalkan ayahnya ini nggak bisa apa namanya mengasuh anak, atau gimana kalau misalkan ibunya harus banyak kerja, jadi apa namanya nggak bisa penuh tangki maternal oksitosinnya gitu ya. Nih, kalau ada ayah atau ibu ya yang belum tuntas dan utuh perannya dalam pendidikan dan pengasuhan, alih-alih saling menuntut, bantulah pasangan kita dalam menunaikan perannya. Ya, ini persis seperti kemudian kejadian Siti Hajar ya, Siti Hajar dan Ismail juga Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu ya kalau misalkan di dalam Al-Qur'an ada tuh ayat, saya lupa gimana ini ya. Pokoknya Allah itu memilih dua orang ayah hebat versi Al-Qur'an ya. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim ya, yang kedua adalah Imron. Ya, kalau di ini tuh Ali Imron tuh. Nah, terus keluarga Imron, nah itu si Imron. Nah, dua-duanya ya ini merepresentasi kondisi ayah yang berbeda. Ya, kalau si Imron ini, Ali Imron ini merepresentasi ayah yang stay at home ya, stay at home father ya. Kenapa? Karena beliau kerjaannya adalah di rumah mengasuh apa namanya santri-santri di sekitar Baitul Maqdis ya, kerjaan beliau. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ya seperti yang kita tahu kerjanya itu travel ya, dakwahnya itu melingkupi negara ya, karena istrinya aja ada di dua negara berbeda ya. Satunya di Palestina ya, di Baitul Maqdis, satunya di Mekah ya. Maka sebenarnya kemudian Nabi Ibrahim ini merepresentasi ayah yang working ya, ayah yang kemudian dia bekerja ya, yang tidak penuh waktunya untuk anak-anak. Tapi kenapa kemudian di Al-Quran itu dipilih ya sebagai ayah yang hebat? Padahal kita tahu sendiri ya, Siti Hajar dan Ismail itu ditinggal sama Nabi Ibrahim di Mekah ya, pada saat apa namanya Nabi Ismail baru saja lahir
ya karena atas perintah Allah juga ya. Tapi kemudian justru Nabi Ibrahim tuh bisa tetap menjalankan perannya ya sebagai seorang ayah dari Nabi Ismail. Bahkan anaknya pun saking baiknya nih, saking berhasilnya pendidikan dan pengasuhannya sampai dipilih juga menjadi nabi. Nah, bagaimana kok kemudian apa namanya peran ayah itu bisa tetap terwujud ya pada Ismail kecil yang ditinggal oleh ayahnya? Ya, ternyata ya karena peran ayah itu ya dibantu oleh adanya Siti Siti Hajar seperti itu. Apalagi untuk anak usia 0 sampai 7 tahun ya, tufulia itu sebenarnya peran ayah ya itu lebih banyak bisa diwakilkan lewat persepsi ya. Bagaimana ibu itu mempersepsikan ayah kepada anak. Jadi pada saat itu peran ayah yang diberikan kepada Nabi Ismail adalah cerita-cerita baik ya, cerita-cerita heroik tentang tentang ayahnya Nabi Nabi Ibrahim seperti itu. Nah, jadi daripada kita saling salah-salahan gitu ya, saling tuntut-tuntutan, nah, lebih baik kita berpelukan ya, bergenggaman tangan ya, bersama-sama kemudian saling melengkapi peran kita masing-masing untuk anak kita ya. Karena ya bagaimanapun nggak mungkin ada orang tua yang nggak pingin memberikan yang terbaik ya untuk anaknya ya, bahkan anak dari maling pun nggak mungkin pingin yang jelek-jelek untuk anaknya, kan pasti pinginnya yang baik-baik ya. Jadi kita saling bantu aja ya, sebab di tengah kesibukan menjalankan berbagai macam peran sekaligus ya, karena kadang kita tuh apa ya, mendiskreditkan ya. Jadi padahal sebenarnya ayah pun itu ya udah banyak perannya ya. Selain jadi ayah dia juga jadi suami, dia juga jadi anak. Belum lagi dia jadi karyawan misalkan di perusahaan ya. Kemudian jadi ketua FC dan lain sebagainya misalkan. Ibu pun juga seperti itu ya. Udahlah jadi ibu, dia juga masih kemudian harus kerja misalkan. Kemudian dia juga masih menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Kita satu orang tuh menjalankan banyak peran ya ya. Jadi memang apa namanya harus banyak-banyak memaklumi ya. Nah, setangguh-tangguhnya ayah ya, kekuatannya itu ternyata ada di ibu ya. Dan setegar-tegarnya ibu, kekuatannya ada di ayah. Seperti itu ya. Kayaknya ini udah penutup dari sesi kita malam ini. Alhamdulillah. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi ternyata harus saling menguatkan ya dok ya. Iya, benar sekali. Masya Allah ya Bunda, materi yang kita simak barusan benar-benar mengajak kita melihat pengasuhan dari sudut yang lebih dalam. Ini mungkin bisa jadi refleksi kecil untuk kita semua, gimana ilmu yang baru kita dapatkan malam ini bisa benar-benar turun ke praktik di rumah dengan cara yang lembut dan dengan cara yang menyenangkan. Tadi kan dokter banyak mengajak kita memahami dua hormon yang sangat berpengaruh dalam keseharian anak ya, yaitu dopamin dan oksitosin. Kita jadi tahu kenapa anak bisa begitu lekat dengan layar, kenapa mereka begitu mudah ketagihan, dan kenapa kedekatan emosional ternyata dampaknya jauh lebih kuat daripada sekedar larangan. Kabar baiknya, ayah bunda nggak harus menjelaskan semua konsep ini dengan istilah medis, dengan bahasa-bahasa yang rumit, karena anak-anak nggak selalu perlu tahu definisinya. Yang mereka butuhkan adalah cerita, pengalaman, dan bahasa yang bisa mereka pahami. Disinilah Yaumi Kids menghadirkan seri hormon hebat penjaga otak sebagai alat bantu untuk orang tua. Buku ini dirancang khusus untuk membantu anak mengenali emosi dan proses di tubuhnya lewat cerita yang ringan, visual yang ramah anak, dan situasi yang dekat dengan keseharian mereka. Bukan untuk menggurui, tapi untuk membuka obrolan. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk membangun koneksi. Dengan bantuan buku ini, proses bonding insya Allah bisa terasa lebih natural. Anak merasa ditemani, ayah bunda juga lebih mudah menjelaskan tanpa harus berdebat atau memaksa. Nah, ayah bunda dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan.
baik yang berkaitan langsung dengan kondisi anak di rumah, pengalaman pribadi dalam menghadapi gadget, emosi anak, atau mungkin masih ada kebingungan dalam menerapkan apa yang sudah dijelaskan tadi. Boleh jadi selama ini tuh kita udah berusaha sebaik mungkin, udah pasang aturan, udah membatasi screen time, udah menasihati dengan niat yang baik, tapi tetap aja ada momen-momen ketika kita ngerasa bingung, lelah, bahkan wondering sendiri dalam hati. Kenapa ya udah sampai segininya tapi kok masih belum berubah? Ini anak aku yang susah berubah atau emang aku yang belum paham caranya? Disinilah sesi tanya jawab menjadi ruang yang sangat berharga ya. Karena seringkali pertanyaan yang ada di kepala kita itu ternyata juga dirasakan loh oleh ayah bunda yang lain. Masalah yang kita anggap sepele bisa jadi justru kunci penting dalam proses pendampingan anak. Maka nggak ada pertanyaan yang terlalu sederhana dan gak ada cerita yang dianggap remeh. Semua pertanyaan adalah bagian dari proses belajar kita bersama. Silakan Ayah Bunda bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Jika ingin bertanya langsung, boleh klik fitur raise hand-nya. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya sebelum kita pulang membawa bekal untuk dipraktikkan di rumah. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat ya dok ya. Kebanyakan sih pertanyaannya tentang tangki cinta dok. Ini kayak menarik deh bahasan tangki cinta ini. Pertanyaan pertama dari Bunda Dina. Jadi anak sulungnya ini usia 5 tahun dok dan tiga bersaudara. Adiknya usia 3 tahun dan satu lagi bayi berumur 10 bulan. Nah, di sekolah ini ada laporan terkait abang yang sulung. Katanya tidak mau mengikuti kelas, sibuk mondar-mandir di kelas, dan suka tantrum gitu. Beberapa orang tua murid dan gurunya memberikan statement bahwa abangnya ini kurang tangki cintanya. Nah, ini apakah termasuk ke dalam salah satu dari empat ciri-ciri kurang tangki cinta tadi, Dok? Oke, ini langsung dijawab. Oh ini mungkin sama pertanyaan dari Bunda Oktaviani ya dok ya, karena masih berkesinambungan nih. Tadi kan ada empat ciri-ciri ya dok ya, ketika tangki cinta anak kosong gitu ya. Nah, yang disebut tangki cinta anak kosong itu, apakah harus semua ciri-cirinya terpenuhi, atau kalau misalnya ada salah satu aja ciri yang muncul, itu udah bisa menandakan bahwa tangki cinta anak sedang kosong gitu. Dan gimana sih bedainnya ketika misalnya emosi tidak stabil karena tangki cinta yang kosong atau karena ada sesuatu yang lain, mungkin ada ketidaknyamanan yang lain gitu ya, Dok ya. Mungkin itu dulu, Mm-mm. Dok, pertanyaan yang bisa langsung dijawab. Oke. Jadi ini masalah tangki cinta ya, tangki oksitosin. Jadi tadi kan sudah disampaikan ya, kalau ada empat ciri ya, kalau ada kemungkinan tangki cinta anak kita atau tangki oksitosinnya itu kurang ya di level yang minimal seperti itu. Nah, saya konfirmasi dulu ya. Tadi pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana kita apa namanya merujuk kalau anak ini memang kurang tangki cintanya atau enggak gitu ya. Tadi yang anak usia 5 tahun itu ya. Iya dok, jadi sudah ada perilaku yang memperlihatkan bahwa dia nggak mau diem di sekolahnya, terus mondar-mandir dan beberapa kali tantrum. Jadi ada statement dari orang-orang di sekitar bahwa oh ini tangki cintanya kosong nih gitu dok. Oke, begitu ya. Jadi sebenarnya memang kalau misalkan dari empat ciri tadi itu nggak harus kemudian muncul empat-empatnya ya, bisa dua, tiga, atau mungkin juga empat-empatnya seperti itu. Jadi nggak harus semuanya seperti itu. Tapi ya kalau misalkan kita merujuk tadi ya latar belakangnya si anak ini apa namanya punya dua saudara yang lain ya, kemudian dia memang yang paling besar. Nah, ini bisa banget jadi penanda kalau memang tangki cintanya mungkin kurang ya, tangki oksitasinya. Karena kenapa? Jadi kesulitan apa namanya biasanya parents yang dia udah punya anak lebih dari satu itu adalah dia harus bisa kemudian membagikan atau menstimulus oksitosinnya itu ketiga anaknya secara berbeda ya. Jadi nggak bisa kemudian aktivitas bersama berkeluarga keluarga gitu kan, ayah, ibu, adik-adiknya.
kita udah ajak jalan atau segala macam apa namanya untuk memenuhi tangki cinta si abang, ini enggak ya. Ternyata karena oksitosin ini kan dia hubungannya dengan bonding ya, bonding, kelekatan, koneksi, dan itu dia sangat personal sekali. Sehingga saran saya memang bagaimanapun ya harus ada waktu setiap anak ya, baik anak sulung, anak middle, dan anak bungsu itu untuk mendapatkan aktivitas untuk menstimulasi atau mengaktifasi dari oksitosinnya gitu. Jadi misalkan memang dengan apa namanya jalan-jalan gitu ya. Kadang sebenarnya nggak perlu sesuatu yang ribet ya, yang sederhana aja. Misalkan ngajak abangnya kita mau beli sesuatu ke Indomaret ya, yang diajak hanya abangnya. Ya, jadi adiknya boleh dititipkan dulu ke ayah. Misalkan ayahnya sudah pulang kerja gitu ya. Adiknya yang bayi titipkan dulu ke ayahnya, bawa hanya abangnya saja. Gitu. Jadi kalau mau menstimulasi atau mengaktifasi dari si oksitosin si abang, si sulung, itu dia harus personal gitu. Jadi hanya abangnya saja. Jadi memang harus ada waktu sendiri-sendiri gitu ya. Kapan waktunya si abang ya, kapan waktunya yang middle, kapan kemudian waktunya bayi gitu. Apalagi ini kondisinya memang tiga-tiganya masih di golden age ya, di fase kuliah semuanya. Ini memang sangat menantang sekali karena di fase itulah memang masih butuh-butuhnya sekali ya ketiga-tiganya itu ke apa namanya ke hormon oksitosin ini ya terkait cinta dan kelekatan itu seperti itu. Itu untuk tadi yang pertama ya. Kemudian yang kedua tadi gimana ya? Kok saya agak lupa. Ya, tadi tuh ada yang udah sebagian terjawab, Dok. Karena kan tadi pertanyaannya, seorang anak disebut tangki cintanya kosong, apakah harus muncul keempat ciri-cirinya? Nah, Oh tadi kan iya, dokter udah jawab ya, ternyata nggak iya, mesti muncul ah, empat-empatnya. iya Bisa nggak mesti muncul muncul satu, bisa muncul dua, bisa muncul dua, tiga. tiga, iya. Ya, Mm-mm. terus gimana sih dok bedainnya antara kalau apa dia tuh memang lagi nggak stabil emosinya atau karena ada ketidaknyamanan lain gitu. Jadi tidak stabil emosinya tuh memang karena tangki cintanya kosong atau ada sesuatu yang lain gitu dok. Oke, jadi gimana bedainnya antara dia tangki cintanya kosong atau bukan, ya gitu ya, atau bukan seperti itu. Jadi gini, kalau misalkan apa namanya eh, membedakan kalau yang apa namanya khusus masalah emosional tidak stabil itu yang pertama kali harus kita lihat adalah usianya ya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi karena ada tuh usia-usia yang memang secara alamiah itu emosionalnya belum stabil karena dia masih dalam proses tumbuh kembang emosional. Jadi manusia lahir itu yang pertama kali berkembang adalah fase emosionalnya ya. Jadi belum akalnya, dia masih apa namanya berkutat di perasaannya. Makanya usia 0 sampai 3 tahun itu sering mengalami tantrum dan itu masih tantrum yang sehat ya karena dia masih usia 0 sampai 3 tahun dia masih belum mengerti apa yang sedang dia rasakan. Ini apa ya kok perasaannya nggak nyaman ya kok nggak enak ya gitu ya. Dia juga belum bisa untuk meregulasi ya, untuk mengeluarkan perasaan tidak nyaman itu. Maka dia masih butuh orang tua, bantuan orang tua untuk membantu dia meregulasi dari emosinya seperti itu. Jadi lihat umurnya dulu, lihat usianya. Kalau misalkan dia sudah 3 tahun ke atas ya 4, 5, 6, 7. Nah, ini harusnya dia sudah lebih mengenal ya eh, emosionalnya sudah lebih matang dari usia sebelumnya. Nah, ini juga bisa menjadi tanda-tanda nih kalau misalkan di usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tapi kalau apa emosinya belum stabil, nah ini bisa jadi warning sign seperti itu. Kemudian kalau dari sisi interaksi sosial ya, karena yang sering ini juga ini apa sulit dibedakan adalah anak itu kan ada yang bawaan kepribadiannya introvert ya, ada yang ekstrovert. Nah, ini perlu dibedakan juga karena nggak semua kemudian yang introvert itu buruk,
dan nggak semua yang ekstrovert itu buruk ya. Jadi kalau kita bahas kepribadian ekstrovert dan introvert, ini apa namanya terkait dengan energi dia ya. Jadi kalau anak ekstrovert ya energinya itu bertambah ya, semakin senang, semakin apa namanya semangat ketika dia berkumpul dengan banyak temannya. Jadi dia social butterfly ya, suka berkenalan sama orang baru, kemudian suka ngomong dan lain sebagainya. Tapi untuk anak-anak yang bawaannya introvert ya, kita sering sebutnya tuh anaknya pemalu gitu ya, anaknya pemalu. Ini bukan berarti kemudian buruk ya, karena introvert itu memang dia energinya itu bertambah kalau dia di ruang privasi seperti itu. Bukan berarti kemudian anak introvert itu tidak bisa bersosial. Tapi anak yang introvert itu adalah sosialnya itu dia intimate gitu. Jadi dia memang eh, hanya merasa nyaman dengan orang-orang tertentu dan itu tidak apa-apa gitu. Karena memang bawaan karakternya dia, kepribadiannya seperti itu. Nggak apa-apa. Kalau ngomong saya sendiri juga seperti itu ya. Jadi dari kecil sampai sebesar ini itu pertemanan saya itu kecil circle-nya ya. Jadi kalau dibilangin apa namanya orang tuh kamu kok temennya itu itu aja gitu kan, nggak bersosial gitu loh atau apa gitu kan. Loh, ya kita nyamannya sama itu gitu kan, dan interaksi sosial itu kan nggak harus kemudian dengan semua orang kayak gitu, karena tadi ya salah satu ciri khas dari oksitosin itu adalah membentuk ikatan emosional yang aman dan nyaman. Nah, aman dan nyaman ini nanti akan berbeda karakter antara si introvert dan karakter si extrovert. Gitu. Jadi underlyingnya di situ. Jadi nggak semua kemudian dia nggak bisa berteman. Kita lihat dia punya nggak apa namanya satu dua orang yang kemudian menjadi orang favoritnya, gitu ya, bestinya. Atau misalkan dia nggak bisa nih kalau sama temennya agak kurang ini, tapi ternyata sama gurunya dia terbuka sekali gitu ya. Dia menceritakan apa namanya berbagai hal di rumahnya, kadang aib-aib ibunya juga diceritakan gitu ya. Nah, aib-aib ayahnya juga gurunya tahu. Nah, berarti dia nyamannya ya, sosialnya lebih nyaman kepada orang yang lebih tua misalkan. Jadi nggak kemudian tidak bisa bersosialisasi atau menarik diri dari dunia sosial. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, bicara tentang menarik diri nih, Dok. Ini juga ada pertanyaan dari Bunda Monica. Kebetulan anaknya ini dalam kondisi neurodivergent, kurang di bagian hubungan sosial. Tapi apa sih yang bisa membedakan ketika anak lama adaptasi dengan ketika anak ini tuh memang menarik diri dari sosial? Jadi apa yang Oke, bisa membedakannya gitu, Dok? oke. Jadi kalau kita mau perhatikan yang itu berarti korelasinya dengan waktu. Ya, karena memang tadi ya seperti apa namanya anak yang introvert ini dia selain kemudian intimate ya sosialnya itu privacy, dia juga lama panasnya ya, pemanasannya agak lama. Maka berarti beri dia waktu. Nah, beri dia waktu. Biasanya adaptasi itu ya manusia itu paling lama untuk 3 bulan. Ya, jadi manusia itu adalah makhluk yang Allah ciptakan bisa beradaptasi, ya seperti itu. Dan waktu paling lama untuk beradaptasi itu sekitar 3 bulan. Jadi kita perhatikan aja kalau misalkan sampai 3 bulan dia belum punya sama sekali orang favorit ya bestinya dia. Nah ini perlu dipertanyakan. Tapi lihat usianya juga ya. Karena kalau misalkan untuk anak yang usia 0 sampai 3 tahun itu memang dia masih apa namanya intimate-nya, kelekatannya itu memang hanya di orang tuanya aja. Jadi kadang ada yang anak usia 3 tahun gitu ya pas Lebaran disuruh salim nggak mau gitu. Udah, kok nggak sopan sih nakal. Nah itu kita nggak bisa ya karena memang usia 0 sampai 3 tahun itu dia belum apa namanya bisa bersosialisasi gitu. Jadi
kelekatannya itu, intimasinya itu masih hanya pada orang tuanya saja, karena kan di proses itu dia masih belajar emosi ya, jadi belum ke yang sosial seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya masih tentang tangki cinta ini, Dok. Tadi kan Oke. sempat dibahas ya, Kak, alih-alih menuntut, lebih baik kita membantu pasangan gitu kan ya, Dok. Nah, Iya tapi benar. kondisinya ini dari Bunda Putri, ayahnya sudah ada, dan dari Bunda Dati, jadi beliau ini LDM dan suaminya untuk video call kadang karena suami pulang malam jadi pas anaknya itu udah tidur mungkin membantu pasangan itu oh tindakannya itu kayak gimana gitu ya dok ya. Case yang berbeda ya. Iya, Satunya dia LDM, satunya dia sudah meninggal. iya betul tapi sama-sama permasalahannya itu adalah mengisi tangki cinta parental oksitosin yang dari ayah gitu dok. Oh, oh, oke. Jadi terkait parental oxytocin ini ya, kalau untuk yang LDM tadi udah saya bahas ya, dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu tidak selalu ada untuk Nabi Ismail ya, bahkan usia balitanya saja benar-benar ditinggal ya sama ayahnya. Kemudian baru datang lagi pada saat dia sudah mau beranjak remaja ya, Nabi Ismail sudah beranjak remaja, dan pada saat pertemuan itu pun kejadiannya adalah karena adanya perintah penyembelihan ya. Nah, jadi sebenarnya untuk apa parental oxytocin ini, ayah itu perannya tidak harus selalu ada seperti ibu ya, tidak harus selalu apa namanya hadir, tapi harus ada di waktu yang tepat gitu. Jadi perbedaan di apa namanya maternal oxytocin dan paternal oxytocin itu adalah kalau ibu hadir utuh ya, menemani anak tumbuh kembang. Kalau ayah, dia tidak harus hadir setiap saat, yang penting hadir di saat yang tepat gitu. Jadi hadir di saat yang tepat itu hadir bagaimana gitu ya. Pertama, di saat dia kemudian membutuhkan, apalagi untuk anak laki-laki ya, eh, membutuhkan seseorang untuk diajak diskusi, mengambil keputusan. Itu harus ayah seperti itu. Ya, kemudian pada saat anak itu eh, memenangkan sebuah perlombaan. Nah, itu ayahnya jangan pelit-pelit ya. Meskipun kemudian ayahnya jauh, ayah bisa loh kirim hadiah ya, kasih kata-kata. Kalau misalkan apa namanya ayahnya itu bangga dengan pencapaiannya itu waktu-waktu penting. Terus waktu anak itu kemudian di apa fase transisi ya antara anak-anak menuju dewasa muda ya. Dewasa muda itu kalau kita sebutnya remaja. Nah, itu juga penting. Ayah jadi partner berpikir, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, itu. Terus kemudian apalagi ya? Ya pokoknya gitu. Jadi di saat-saat genting, di saat-saat yang apa namanya menyenangkan, nah saat-saat yang di emosi terbawah dan emosi teratas, nah itulah ayah harus muncul. Terus mungkin gambarannya juga bisa kalau ayah atau bunda sering lihat kartun Nusa Rara ya. Nusa dan Rara itu digambarkan ayahnya tuh sama kayak Nabi Ibrahim ya, LDM ayah ibunya. Ayahnya kerja di luar negeri, ibunya di Indonesia. Tapi itu tidak kemudian apa namanya memutus peran sebagai ayah ya, tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan pendidikan, karena di filmnya itu pada saat si Nusa itu mau ikut lomba apa merakit roket ya, itu ayahnya full yang bantu dia caranya, kasih ide dan lain sebagainya lewat video call. Nah, gitu. Ya, jadi memang nggak harus ada setiap saat, tapi harus ada di waktu yang tepat. Itu rumusnya.
Kemudian kalau untuk yang sudah meninggal, ya. Nah, sebenarnya kalau untuk yang apa namanya sudah meninggal ini kita masuknya ke peran, ya. Jadi ayah itu adalah sebuah peran, ya. Namanya sebuah peran itu sebenarnya dia bisa dimainkan oleh siapapun, oleh siapa saja. Seperti itu. Seperti Nabi Muhammad SAW yang ya ketika lahir ke dunia itu ayahnya sudah tidak ada, ya. Tapi kita lihat ya bagaimana apa namanya karir Nabi Muhammad, kemudian kehidupan apa namanya keluarganya dan lain sebagainya. Itu seperti anak yang pertumbuhannya utuh, ya, antara paternal dan oksitosinnya itu lengkap, ya. Padahal ayahnya dari beliau lahir sudah tidak ada. Nah, dari mana Nabi Muhammad mendapatkan peran ayah? Ya, dari mana Nabi Muhammad kemudian dapat tangki paternal oksitosin? Dari keluarganya yang laki-laki. Yang pertama dari ayah susuannya, ya, suami Halimatus Sa'diyah. Kemudian dari kakeknya, ya, Abdul Muthalib. Kemudian yang terakhir dari pamannya Abu Thalib. Jadi yang namanya peran sebenarnya memang tidak tidak harus saklek begitu, enggak, tapi bisa dimainkan oleh siapa aja. Seperti itu. Berarti betul ya dok ya, kenapa itu ada quotes "It takes a village to raise a child", karena memang Iya, benar-benar benar. perlu bahu-membahu gitu ya untuk Iya, mengisi benar tangki cinta sekali. anak ini. Dan emang kalau misalnya orang tuanya, kedua orang tua misalnya dok ya bekerja di luar rumah, emang ini juga sering jadi kegelisahan dan kegalauan para orang tua gitu. Terus gimana nih bondingnya, gimana tangki cintanya, ngisi tangki cinta anaknya. Ini aku dapat insight dari psikolog di sekolah anakku bahwa untuk orang tua yang memang sibuk bekerja dua-duanya, fokusnya itu di kualitinya, bukan Iya, di benar kuantitinya sekali. gitu. Benar. Iya, jadi semoga bisa membantu juga gitu buat ayah bunda yang memang dua-duanya bekerja atau yang LDM gitu ya. Nah, kalau tadi kan kita bahasnya mostly anak-anak yang masih kecil ya, Dok ya. Nah, tapi ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan pamungkas juga dari Bunda Reni. Gimana kalau eh, adiksi terhadap gamesnya ini itu terjadi pada anak SMA, Dok? Penanganannya gimana? Karena kan responnya udah beda ya. Udah punya pendirian sendiri, udah punya selera sendiri. Itu penanganannya gimana, Dok? Iya, benar sekali. Jadi kalau untuk anak-anak yang udah dewasa ya, masuk dewasa muda atau dewasa pertengahan, kalau SMA itu dia udah dewasa pertengahan tuh dia masuknya ya kan. Itu sebenarnya urut-urutannya sama ya, urut-urutan maksudnya terapi dopamin detoxnya itu. Oh iya ya, saya lupa. Di sini tadi kita nggak bahas urut-urutannya ya. Jadi ke otosin atau koneksi. Dok? Jadi ada tahapan apa namanya kemudian divisi frontal cortex itu untuk anak-anak atas 7 tahun, ya apalagi sudah masuk dewasa tengah, itu kan dia bisa mikir, ya, diajak mikir, maka memang visi input tadi. Jadi kita mengajak dia untuk sama-sama berpikir, sama-sama berdiskusi. Jadi nggak yang uh, kalau untuk anak-anak yang dia masih belum bisa mikir ya, akalnya belum ini, kita kan kadang direct communication ya. Jadi jangan ini ya, harus ini. Nah, gitu. Jadi langsung perintah. Nah, kalau anak-anak yang dia sudah dewasa, sudah bisa berpikir, apalagi dia dewasa muda, maka caranya adalah kita ajak untuk berpikir bersama, gitu. Kalau misalkan apa namanya anaknya apa kita tahu kan salah satu kecanduan gadget itu misalkan
gejalanya apa gitu ya, misalkan emosinya jadi apa namanya nggak stabil gitu ya, atau kok jadinya kok pingin pingin terus pingin terus. Nah, pada saat dia merasakan itu, nah itu kita bisa masuk ke situ. Abang, misalkan laki-laki ya, abang, coba deh, abang perhatikan. Abang kok kayaknya sekarang jadi suka nonton terus ya hari-hari. Terus juga kayak nggak bisa gitu melepas gadgetnya. Coba abang perhatikan. Kalau misalkan apa namanya ibu lihat tuh kamu pulang sekolah udah langsung pegang makan juga sambil pegang HP-nya kok terus terus itu kayaknya ada yang salah nggak sih, coba deh abang cari-cari gitu ya di apa namanya Google atau baca di buku, nah atau tanya ke gurumu gitu misalkan. Ada masalah nggak sih kalau orang kayak nggak bisa lepas gitu dari HP-nya? Gitu. Jadi dia diajak untuk berpikir gitu. Baik, terima kasih jawabannya dok dan terima kasih juga untuk ayah bunda yang sudah bertanya. Untuk menutup sesi tanya jawab malam ini, aku pengen minta satu pesan penutup dari dokter Nisa, mungkin bisa berupa penguatan, pengingat, atau bekal kecil yang bisa ayah bunda bawa pulang dan ingat-ingat saat nanti kembali membersamai anak-anak di rumah. Silakan dok. Oke. Kalau dari saya gini, saat ini ya di dunia media sosial dan teknologi yang sangat mudah informasi tersebar, itu ada banyak sekali gaya parenting, gaya pengasuhan yang kemudian ditawarkan oleh orang-orang yang ahli dan profesional. Nah, jadi kadang kita sendiri itu sampai bingung ini yang apa bisa di ini yang gimana gitu ya. Saking banyaknya ya, terlalu banyak informasi terkait masuk anak, terkait parenting dan lain sebagainya. Tapi ya bagi saya ya pola parenting terbaik itu bukan pola parenting yang dipelajari ya, tapi pola parenting terbaik adalah pola parenting yang bisa kita terapkan sehari-hari gitu ya. Karena yang paling tahu kondisinya, paling tahu karakteristik anaknya, paling tahu apa yang dia senangi, apa yang tidak dia senangi, itu adalah kita sendiri, orang tuanya gitu. Jadi apapun teorinya ya, paling penting adalah yang bisa kita terapkan sehari-hari. Seperti itu. Mungkin itu aja. Baik, jadi jangan FOMO sama metode parenting influencer tertentu, misalnya gitu ya dok ya. Karena yang paling baik itu adalah yang bisa kita terapkan sehari-hari gitu. Nah, untuk ayah bunda yang masih bersama kami, yuk kita foto bareng dulu. Silakan nyalakan kamera, boleh sambil senyum, boleh pose favorit masing-masing deh. Ini jadi bukti bahwa malam ini kita sudah belajar dan bertumbuh bersama. Kita dua kali pose ya, karena ada dua slide. Dalam hitungan ketiga, aku mulai fotonya. Silahkan yang mau buka kamera. Oke. Ada lagi ya Bunda yang mau buka kameranya? Oke, satu, dua, tiga. Sip, sebentar ya. Oke, lanjut pose kedua. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Oke, baik Ayah Bunda. Tibalah kita di sesi yang paling ditunggu-tunggu malam ini. Untuk Ayah Bunda yang sejak tadi ngerasa ternyata ada proses kayak gitu ya di dalam tubuh anak yang selama ini tuh belum aku pahami. Kabar baiknya, Ayah Bunda nggak perlu menjelaskan semua ini sendirian kepada anak. Link pemesanan seri Hormon Hebat Penjaga Otak beserta voucher diskon spesial webinar sudah kami kirimkan sekarang ke grup WhatsApp atau Telegram masing-masing. Seri hormon hebat penjaga otak ini dirancang khusus untuk membantu anak memahami apa yang terjadi di dalam tubuhnya tentang hormon,
emosi, perubahan perasaan, dan reaksi tubuh dengan bahasa yang ramah anak, ilustrasi yang menarik, dan tanpa menakut-nakuti. Karena seringkali anak tuh bukan nggak mau diatur, tapi emang belum paham kenapa tubuh dan perasaannya bisa seberubah itu. Silakan Ayah Bunda langsung buka grup dan klik link pemesanannya. Buku ini bisa menjadi alat bantu ngobrol antara orang tua dan anak supaya diskusi tentang emosi, perubahan tubuh, dan perilaku tidak selalu dimulai dari marah atau larangan, tapi bisa kita mulai dari pemahaman. Perlu kami sampaikan juga, voucher diskon ini terbatas dan hanya dibuka khusus untuk ayah bunda peserta webinar malam ini. Jadi sayang banget kalau dilewatkan, apalagi setelah ayah bunda mengikuti sesi penuh dari awal sampai akhir. Amankan diskon spesialnya sekarang dan jadikan ilmu malam ini berlanjut menjadi percakapan hangat dan membangun di rumah. Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya buat Dokter Nisa atas ilmu, sudut pandang baru, dan penjelasan yang sangat mencerahkan malam ini. Bukan hanya menambah pengetahuan kita sebagai orang tua, tetapi juga mengajak kita berhenti sejenak ya, mengajak kita merenung dan melihat kembali cara kita hadir di hadapan anak-anak kita selama ini. Jangan-jangan raga kita memang ada, tapi nggak tahu kemana pikirannya. Nah, ayah bunda, malam ini kita belajar banyak hal penting. Kita belajar bahwa anak bukan sekedar objek yang perlu dikontrol, dibatasi, atau diawasi setiap saat, tetapi individu pribadi utuh yang sedang bertumbuh dengan otak, emosi, dan kebutuhan koneksi yang nyata. Kita juga belajar bahwa adiksi, termasuk adiksi gadget, itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan marah, ancaman, apalagi sekedar aturan gitu. Adiksi justru seringkali lahir dari kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Dan jawabannya bukan larangan, melainkan kehadiran, keterhubungan, dan relasi dengan orang tua yang hangat. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini tidak berhenti sebagai pengetahuan di kepala, tidak berhenti sebagai catatan layar, tidak berhenti sebagai rekaman yang ditonton ulang aja, tapi benar-benar turun menjadi praktik kecil yang konsisten di rumah. Mungkin dimulai dari satu kebiasaan sederhana, lebih hadir saat anak bercerita, lebih tenang saat anak berperilaku menantang, dan lebih sadar bahwa koneksi adalah fondasi utama perubahan. Semoga Allah mudahkan langkah kita semua, ayah bunda, dalam membersamai anak-anak di zaman yang penuh tantangan ini. Semoga Allah kuatkan hati kita untuk tetap belajar, meski sering lelah, meski sering salah, dan sering merasa belum cukup. Karena menjadi orang tua bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesediaan untuk terus bertumbuh. Akhir kata, terima kasih kepada seluruh ayah bunda atas kehadiran, antusiasme, dan partisipasinya malam ini. Mohon maaf jika selama acara berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan. Aku Puput mewakili seluruh tim Yaumi Kids pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya.